Wali Songo merupakan ulama yang gak bisa dipisahkan dari penyebaran agama Islam di Nusantara khususnya di Jawa. Wali Songo atau juga sebutan untuk wali yang berjumlah 9 ini mempunyai ciri khas masing-masing dalam menyampaikan dakwahnya. Salah satu yang populer adalah Sunan Kalijaga yang dikenal cerdik dalam berdakwah. Dia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang saat itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal memiliki karomah dan ilmu batin yang tinggi, sehingga banyak peninggalannya yang dianggap sakti. Apa saja? Untuk itu Nuansa Pedia akan membahasnya. 1. Keris Kiai Carubuk. Kala itu, Sunan Kalijaga melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menggunakan keris yang dinamai Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh MPU Supa Mandragi dari sebiji besi sebesar biji asam. Dengan keris ini, Sunan Kalijaga berhasil mengalahkan kesaktian keris setan kober milik Arya Panangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. Saat ini keris tersebut dijaga oleh keturunan Sunan Kalijaga di Demak. Kesaktian keris Kiai Carubuk konon mengalahkan kesaktian keris Kiai Setan Kober. Hal ini terbukti, Jaka Tingkir yang menggunakan keris Kiai Carubuk menang saat bertarung melawan Arya Penangsang yang menggunakan keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Carubuk itu sendiri bukan milik Jaka Tingkir, tapi warisan pendahulu yang juga gurunya, yakni Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Karena itu, menjelang akhir hayatnya, Jaka Tingkir mengembalikan senjata sakti itu ke pemiliknya, dengan menempatkannya di makam Sunan Kalijaga. 2. Batu Bobot. Batu Bobot merupakan landasan MPU Supa menempa keris Kiai Carubuk milik Sunan Kalijaga. Terletak di Grobogan, Jawa Tengah. Batu Bobot punya bobot yang begitu berat hingga ditinggalkan oleh pemiliknya. Konon, siapapun yang dapat mengangkat batu bobot dalam kondisi duduk, maka keinginannya dapat terkabul. Dikisahkan jika pada awalnya batu bobot merupakan benda yang berupa umpak, tiang bangunan kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dan rombongan sepulang kunjungan dari kerajaan Majapahit. Batu bobot ditinggalkan di daerah Merapen karena rombongan kelelahan membawa batu ini. Batu ini kondisinya pecah karena ada orang yang memaksa untuk mengangkatnya. Dalam kondisi yang pecah, batu bobot digunakan oleh Empu Supo sebagai landasan untuk membuat keris. 3. Api Abadi Merapen. Terletak nggak jauh dari lokasi batu bobot, api Abadi Merapen ini sangat populer hingga menjadi api yang digunakan untuk pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Menurut cerita, api yang nggak padam terkena hujan maupun angin ini muncul saat Sunan Kalijaga menancapkan tongkat untuk mencari mata asir. Bukannya keluar air, yang muncul adalah api yang hingga kini nggak pernah padam tersebut. Dikisahkan saat itu setelah Raden Patah berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak menjadi pusat pemerintahan baru di Jawa pada tahun 1525, dilakukanlah ekspedisi pemboyongan dengan melucuti sisa-sisa kerajaan Majapahit untuk dibawa ke Kesultanan Demak. Saat itu, Raden Patah juga menginisiasikan pembangunan Masjid Agung Demak sebagai lambang Kesultanan Islam Jawa. Ekspedisi pemboyongan itu dipimpin oleh Sunan Kalijaga dan saat dalam perjalanan pulang kembali ke Demak dari kerajaan Majapahit, rombongan Sunan Kalijaga ini kemudian berhenti di Merapen untuk beristirahat karena merasa sangat kelelahan. Tidak ada air minum, Sunan Kalijaga bersemedi, memohon kepada Tuhan untuk diberi air untuk diminum. Saat itu, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah dan kemudian dicabut. Namun bukan air yang keluar, melainkan api yang tidak dapat padam. Sejak saat itulah tempat tersebut dinamakan Api Abadi Merapen. 4. Sumur Jolotunda. Nggak jauh dari makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak, terdapat sebuah sumber air yang dikenal sebagai Sumur Jolotunda. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak ini merupakan bekas Sunan Kalijaga meninggalkan jala ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Air dari sumur ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. 5. Rompi Ontokusumo. Konon, rompi ini dipakai Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul. Sang Sunan mendapatkan rompi ini setelah menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama para wali yang lain. Rompi ini terbuat dari kulit kambing dan kemudian dirajah oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Hingga kini pusaka satu ini masih tersimpan di Kadilangu Demak dan dilakukan jamasan tiap Idul Adha tiba bersama Kiai Carubuk. Dikisahkan kala itu wabah penyakit tengah melanda daerah pantai selatan, yang menurut kepercayaan masyarakat dibawa oleh hujan lebat pembawa malapetaka.
Sunan Kalijaga berusaha melawan penyakit-penyakit yang bersumber dari Nyi Roro Kidul dan memutuskan bertarung dengan sang penguasa Laut Selatan. Sebelumnya, Sunan Kalijaga mendapat pencerahan untuk terlebih dulu menghatamkan Al-Quran jika ingin mengalahkan Nyi Roro Kidul. Kemudian dia bersama sejumlah anggota Wali Songo berkumpul di Masjid Demak di mana dia dan Sunan Bonang membuat sebuah rompi dari kulit kambing, yang saat itu tergeletak begitu saja di sekitar masjid. Rompi inilah yang kemudian menjadi rompi Ontokusumo. Rompi ini ternyata hanya muat di tubuh Sunan Kalijaga. Tidak ada anggota Wali Songo lain yang badannya bisa masuk ke dalam rompi tersebut. Dalam pertempuran ini, rompi tersebut berhasil menangkal sejumlah serangan dari Kanjeng Ratu Kidul. Sunan Kalijaga berhasil memenangkan pertarungan itu. Nah, itulah beberapa pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang dipercaya punya berbagai kekuatan sakti. Kamu pernah lihat yang mana, guys? Coba komen di bawah.